Selamat pagi Romo. Selamat pagi Landra. Selamat datang ke Vilandra. Saya ini rumah di kampung. Juga kemarin saya senang sekali bisa mengikuti misa online Romo dan juga bisa bertemu melihat Ibu Romo yang begitu damai, pintar sekali mengungkapkan isi hatinya, dan saya merasa Ibu Romo itu bahagia sekali melihat putranya bisa menggembala di Jepang seperti kami ini yang membutuhkan Romo dan memberikan putranya untuk kami. Terima kasih Romo. Terima tolong kasih. Romo ungkapkan. Saya juga pengen tahu kan bagaimana Romo bisa sampai di sini dan juga ibunya Romo yang cantik dan Terima kasih Landra dan juga Kasumi yang suatu bahagia dan berkat sendiri. Saya boleh menikmati alam yang indah dengan bunganya yang gardening yang bagus ya. Lagi musim beginning of autumn sekarang. Beginning of autumn ya, satu yang bahagia sendiri. Dan ya, terima kasih kalau tadi Landra bertanya tentang ibu ya. Ibu memang ya pribadi seperti itu, senang untuk berbagi kisah, bercerita. Kalau tampak dari raut wajahnya, ibu tampak sukacita dan damai. Saya sendiri bisa mengatakan dan percaya bahwa sumbernya dan lain bukan adalah ketekunannya di dalam doa. Ya, karena apa? Karena setiap kali kalau saya telepon atau kita WhatsApp, telepon, kita video call, ibu selalu terakhir minta berkat dariku. Dengan dari anaknya, Sri akan jaluk berkat, minta berkat, dan saat itulah kita berdoa bersama dan ibu yang memimpin doanya, dan terakhir saya menerima berkatnya. Dan itu saya rasa sumber sukacita yang dari ibu adalah keturunan dalam doa. Kalau tanpa ibu tampak cantik, terima kasih sekali. Ya, ibu memang wajahnya yang seperti keratonan. Oh, terima kasih ya. Saya juga tidak tahu sebelumnya bahwa ibu rupanya masih ada darah keturunan gitu ya, dari keraton yang memang ibu tidak pernah menceritakan atau apa, tetapi ya sejatinya ada dan ibu tidak pernah memakainya atau menceritakan atau mengembangkannya itu, tapi ya memang ada darah kekeratonan yang mungkin yang juga membawakan ibu dengan caranya sendiri hadir seperti itu. Terima kasih sekali. Iya, sekali. Terus Romo ini sudah 11 tahun di Jepang. 17 tahun. 17 tahun di Jepang dan 11 tahun amamat bukan? Enggak, 17 tahun saya imamat. Imamat. Itu juga 11 tahun ya, 17 Terus, tahun ya. Bagaimana Romo ceritanya bisa sampai di Jepang? Sampai sekarang ini. Oh ya, terima kasih sekali ya ketika tadi Landra mengawali tanya saya tentang ibu. Sejatinya panggilan saya itu berawal dari ibu. Nama saya Francisco Saverio Sriwaluyo. Ketika ibu mengandung aku dan ibu datang ke dokter kandungan. Nah, dokter ini punya anak yang namanya Francisco Saverio Sriwaluyo. Dan ibu dengan berani bertanya kepada dokter, apakah nanti anak yang dalam kandungan ini boleh saya namakan seperti nama anak dari dokter Francisco Saverio Sriwaluyo. Kisah ini ibu ceritakan ketika saya merayakan hari ulang tahun imamat saya yang ke-11. Dan memang menjadi suatu pengalaman sangat menyentuh, karena mengapa ibu pengen anak yang dalam kandungan yaitu aku ini diberi nama Francisco Saverio Sriwaluyo. Karena anak dari dokter itu adalah sejatinya adalah seorang imam, seorang romo. Dan dari kesederhanaan tentu ibu ingin semoga bayi yang ada dalam kandungan yaitu aku ini besok kalau besar dia pun ingin aku persembahkan kepada Tuhan menjadi romo. Dan saya yakin sejak saat itu ibu berdoa untukku. Itulah kenapa nama saya, panggilan saya Francisco Saverio Sriwaluyo dari kisah itu. Dan yang sangat menarik yang di sini saya mau menceritakan bahwa ibu tidak pernah menceritakan itu tentang pengalaman ini kepadaku. Sebagai contoh misalnya ketika aku di seminari, aku punya pengalaman krisis ya. Ketika punya pengalaman
mungkin bukan jalan panggilanku, aku berhenti atau tidak semangat dalam panggilanku, dan ibu akan memakai pengalaman itu. Sri, ibu manggil sama saya, Sri, aku sembayang Rino kalawan wengi kowe kudu dadi Romo, iki lo ceritane jenengmu, tapi ibu tidak pernah memakainya itu. Wah. Bahkan ibu juga tidak pernah membanggakan itu ketika misalnya ketika aku tabisanku 11 tahun yang lalu, ibu akan menceritakan di atas panggung dan mengatakan bahwa jalan imamat ini adalah jalan berkat doaku sebagai seorang ibu. Kenapa aku juga heran, kenapa ibu tidak? Hebat. Dan ibu lebih memilih menyimpannya dalam hati sampai tanggal 11 tahun ulang imamat pun, itu bukan karena ibu sendiri yang mau, tapi aku sendiri yang datang ke ibu dan mengatakan, Bu, ceritanya piye toh? Jadi ceritanya gimana? Mungkin ada cerita khusus kenapa aku ingin jadi Romo, punya jalan panggilan ini. Mulailah ibu menceritakan gitu. Gitu Landra. Oh, hebat sekali ibunya. Ah, Saya merasa, saya ingat juga dengan ibu saya. Ibu Iya. saya juga pasti seperti itu. Iya. Wah, Romo diberkati sekali ya, punya seorang ibu seperti itu, dan ibu pun bangga, pasti berbahagia sekali punya putra seperti Romo. Kami semuanya benar-benar berterima kasih. Dan semoga cerita ini juga bisa ditiru oleh ibu-ibu. Ibu-ibu di sini. Terima kasih, Iya. Landra. Yang memang ketika bahwa ditiru, mungkin kesempatan di bulan ini bulan Oktober. Jadi kalau Landra mengajakku untuk bisa ditiru, mungkin satu pesan buat orang tua, lebih-lebih buat ibu-ibu, untuk ya jangan pernah berhenti berdoa buat anaknya. Tidak perlu bahwa doa itu anak yang aku doakan, siapa yang aku doakan tahu atau mereka tahu. Biarlah hanya aku dan Tuhan sendiri yang tahu. Disimpan di dalam hati, sebagaimana mungkin kita belajar dari Bunda Yesus Kristus, Bunda Maria yang selalu menyimpan perkara dalam hati. Pasti dia berdoa untuk anaknya Yesus, putranya Yesus yang dikasihi, bahkan di kayu salib, selalu berdoa. Ya, saya sebagai seorang ini, saya menemukan wajah Bunda Maria dalam diri ibuku. Dan saya yakin teman-teman semua, saudara-saudariku dimanapun berada, juga menemukan sosok seorang bunda di dalam diri ibu kita masing-masing. Dan kalau kita sekarang sebagai seorang ibu, belajarlah dari Bunda Maria untuk menyimpan dalam hati dan berdoa. Dan kita sebagai yang sudah dewasa, kita mesti mengingat kita ada di sini karena kasih sayang ibu, dan kita tidak lupa pernah untuk selalu menghormati ibu, berdoa untuk ibu kita. Jadi saya sendiri juga bersyukur atas anugerah Tuhan yang berikan pada saya, anugerah panggilan ini lewat perantaraan ibu yang suka berdoa. Jadi teman-teman dan untuk ibu-ibu, orang tua, jangan juga enggan untuk berdoa untuk anaknya untuk menjadi imam. Kita tidak berdoa untuk tetangga, anak dari tetangga, teman kita menjadi imam. Tapi pertama-tama berdoalah untuk anak kita sendiri, berdoa dalam hati. Mungkin Tuhan akan memanggil anak kita untuk menjadi imam. Sekali lagi dalam Bunda bulan Oktober ini, terima kasih Landra yang sudah menanyakan suatu bahagia sendiri saya bersama dengan Allah. Ceritanya Romo. Terima kasih sekali. Jadi itulah kisah bagaimana panggilan saya lewat doa seorang ibu, dan ibu tidak pernah memberi beban bagiku. Ibu tidak menceritakan ini ketika aku di seminari, sehingga seolah-olah saya menjadi imam itu karena terpaksa, karena ibu berdoa, karena ibu memintaku jadi imam, tapi ibu menyimpannya. Dan kalau ibu sekarang menceritakan itu kepada saya, itu sebetulnya saya yakin bahwa ibu ingin kesaksian ini menjadi kesaksian iman, bahwa ya kekuatan doa seorang ibu, tetapi juga bahwa kita di dalam doa biarlah hanya aku dan Tuhan yang tahu, dan kita selalu menemani anak-anak kita dengan doa-doa kita. Itu saya rasa Landra suatu bahagia sendiri hadir di sini di rumah bersama dengan Kak Sumi, suatu bahagia sendiri. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Romo. Semoga Romo senang hari ini menikmati indahnya alam di Cilandra. Dan mari kita mengucapkan terima kasih sayonara buat teman-teman kita. Sayonara, Tuhan berkati. Suri Dewa Mata.